Selamat malam, hari ini kita memasuki minggu ke-13. Nah, di minggu ke-13 ini sebenarnya kita sudah melakukan praktikum, tapi karena kondisinya kita pembelajarannya daring, jadi untuk praktikum belum bisa dilakukan, sehingga untuk mengganti praktikum ini kita akan pelajari video nanti ya, ada video, dan sebelumnya mungkin ini saya jelaskan tentang prosedur kalau misalnya kita kerja di laboratorium gitu. Jadi melakukan pengolahan biologis tapi skalanya skala laboratorium. Nah, mungkin nanti sebagai gambaran nanti juga akan ada video tapi di pertemuan selanjutnya. Jadi untuk materi kita kali ini, karena kita praktikum, nah saya cari literaturnya dari artikel gitu. Saya gunakan artikel dari penelitian saya sendiri. Ini tentang pengolahan biologis dan ini mengolah limbah cair tahu. Limbah cair tahu ini kan limbah, bisa dikatakan limbah organik, sehingga untuk pengolahannya sendiri bisa dilakukan dengan cara pengolahan biologis. Nah, reaktornya menggunakan sistem CSTR, Continuous Stir Tank Reactor. Jadi reaktor yang teraduk secara sempurna gitu ya. Nah, ini tuh hanya salah satu dari sekian banyak penelitian yang sudah dilakukan, dari sekian banyak penelitian atau praktek di baik di lapangan ataupun masih dalam skala lab gitu ya, yang sebegitu banyak sekali. Nah, ini hanya salah satu dari keseluruhan itu. Nah, di dalam penelitian ini ingin mengetahui efektivitas penambahan substrat, karena ini pengolahan biologis ya, sehingga kita akan membutuhkan substrat sebagai makanan mikrobanya. Nah, substrat ini tidak bisa kita tambahkan asal-asalan. Nah, jadi penambahannya itu kalau misalnya kita berlebihan, justru akan menjadikan air itu semakin banyak kadar polutan organiknya. Karena substrat sendiri itu kandungannya adalah bahan organik. Jadi nggak boleh terlalu banyak. Nah, kalau kita nambahinnya sedikit gimana? Itu juga jadi masalah. Jadi, mikrobanya jadi nggak dapat suplai makanan dengan baik, sehingga mikrobanya nggak berkembang dan nggak tumbuh, dan polutan kita yang ada di air itu tidak berserap gitu. Nah, di dalam penelitian ini dilakukan penambahan glukosa atau substrat sebanyak ini ya variasinya ya 25%, 75% gitu. Tapi ini bertahap gitu, bertahap. Misal dalam seeding jadi di dalam pengolahan biologis itu tahapannya ada yang pertama seeding itu pembibitan. Jadi di dalam seeding itu dilakukan, kalau dalam penelitian ini ya, di dalam seeding dilakukan penambahan 1 liter lumpur atau biomasa ya. Lumpur biomasa ini sebagai mikroorganisme. Kemudian ditambahkan 4 liter air limbah ke dalam reaktor. Air limbahnya berarti dalam hal ini air limbah tahu. Terus setelah itu ditambahkan glukosa sebanyak 1 spatula sebagai substrat ya. Gula ditambahkan sebesar 1 spatula. 1 spatula itu sekitar 1000 mg atau 1 gram per liter atau 1000 mg per liter. Nah, ya substrat ini atau glukosa ini ditambahkan sebagai itu makanannya si mikroba. Dan di dalam proses seeding kita membutuhkan aerator ya.
aerator itu dilengkapi dengan diffuser. Diffuser tuh kayak alatnya yang di dalam, kalau teman-teman tahu di akuarium itu dia kan ada ya gelembung-gelembung yang dihasilkan biasanya dari batu-batuan kayak selang gitu ya, selang dihubungkan terus di ujungnya dikasih batunya itu kan menghasilkan memecah gelembung udara. Jadi udaranya dialirkan oleh aerator. Ini aeratornya. Aerator ini kan fungsinya mengalirkan udara tuh, mengalirkan udara. Jadi dari udara sekitar itu disedot oleh si aerator, terus disambungkan masuk ke sini, masuk ke air. Masuk ya, disambungkan oleh selang ya. Terus di ujungnya ini ada diffuser yang pemecah udara tadi menjadi gelembung-gelembung. Jadi udaranya dipecah oleh batu kecil gitu, batu kecil berpori jadi gelembung-gelembung ini. Ini tujuannya untuk respirasi si mikroba yang ada di dalam reaktor kita. Nah, sebelum melakukan proses seeding, kita juga perlu mengecek kadar parameter air limbah awalnya. Nah, ini ya, jadi hasil pengamatan karakteristik awal biakan mikroorganisme. Jadi setelah ditambah tadi ya, ditambah glukosa, ditambah air limbah, ditambah biomasa, itu diukur kadarnya, kadar parameter-parameter yang tertera di sini. Nah, kemudian setelah diukur kan dibiakkan ya si mikroorganismenya, dibiakkan, jadi didiamkan selama kurang lebih 1 minggu. Nah, tujuannya ini mengembangbiakkan biomasa. Nah, nanti selama 7 hari didiamkan itu diukur kadar parameternya COD dan ml/VSS. Nah, dari yang semula nilai ml/VSS-nya 720 dan COD-nya 2500, ini menunjukkan perubahan untuk ml/VSS-nya, dia semakin meningkat, mikrobanya semakin meningkat, sedangkan untuk nilai COD dia turun ya karena dikonsumsi oleh si mikroba. Tapi ini sifatnya masih fluktuatif ya, jadi si COD-nya ini naik, masih fluktuatif karena memang mungkin cadangan glukosa atau cadangan substratnya memang masih banyak gitu. Nah, tapi dari pertumbuhan mikrobanya sendiri sudah terlihat di dalam proses seeding ini. Artinya apa? Artinya si mikroba ini bisa tumbuh dengan kondisi yang disetting. Kan tujuannya seeding itu adalah memperbanyak mikroba. Nanti kalau mikrobanya udah banyak, baru digunakan untuk proses aklimatisasi. Di proses aklimatisasi, si mikroba ini menyesuaikan dengan kondisi air limbahnya. Kalau di dalam seeding ini air limbahnya itu bukan air limbah tahu. Tadi saya salah menyebutkan di awal ya. Mungkin kalau teman-teman memperhatikan penjelasan saya di slide sebelumnya itu air limbah yang digunakan, saya bilangnya air limbah tahu, tapi bukan. Nah, saya revisi, bukan air limbah tahu, tapi air limbah buatan. Jadi dia dibuat dari air keran dengan 1 gram spatula. Bukan air limbah tahu ya. Jadi isinya air limbahnya itu air limbah buatan, yaitu air keran biasa itu ditambah dengan 1 sendok spatula.
yang air kerannya 4 liter ya kan, terus dilarutkan gula ke dalamnya sebanyak 1 spatula tadi, dan 1 liternya lagi biomasa, jadi total 5 liter. Proses seeding ini tidak mengikat harus 7 hari diperiksa terus gitu, enggak ya. Yang penting sudah mencapai tujuan yang kita mau. Jadi ketika kita maunya menumbuhkan mikroba dengan konsentrasi sekian, kalau udah tercapai ya dihentikan gitu. Jadi ini kalau kita lihat kan proses pengukurannya cuma sampai hari ke-5 ya kan. Nah, kalau udah mencapai yang kita mau ya sudah dihentikan aja proses pengukuran atau proses seedingnya ini. Langsung masuk ke proses aklimatisasi. Nah, proses aklimatisasi ini karena aklimatisasi itu adalah masa penyesuaian bakteri terhadap air limbah, maka penambahan air limbahnya itu dilakukan bertahap. Jadi kita coba dulu dengan kadar air limbah 25%. Kalau dia bertahan hidup mikrobanya, maka kita naikkan dengan kadar limbah 75%. Nah, ketika 75% sudah hidup juga, kita bisa lakukan proses running, proses pengolahan limbahnya menggunakan 100% air limbah gitu ya. Nah, dari proses aklimatisasi ini penelitian ini menggunakan komposisi 25% dan 75%. Jadi 25% air limbah tahu, 75%-nya air glukosa. Nah, nanti ketika aklimatisasi yang kedua ditambah ya 75% air limbah tahu dan 25%-nya glukosa. Gitu. Nanti ketika udah tumbuh ya di 75% ya kita lakukan dengan 100%. 100% air limbah tahu. Jadi sudah tidak diberikan glukosa. Nah, ini persentase volume ya. Jadi misal kita mau menyiapkan dengan reaktor kita itu 10 liter, berarti 2,5 liternya air limbah, 7,5 liternya air glukosa gitu. Begitupun yang ini, misalnya 75% air limbah, berarti 7,5 liter, 7,5 liternya air limbah dan 2,5 liternya air glukosa. Dan ini diamati juga seperti proses seeding tadi untuk parameter COD dan ml/VSS-nya. Dari hasil kita bisa lihat dari hasilnya ini untuk aklimatisasi yang pertama dengan 25 limbah tahu dan 75 glukosa. Sedangkan ini untuk hasil aklimatisasi yang kedua 75 limbah tahu dan 25 glukosa. Ini untuk parameter ml/VSS ya, hasil pengamatannya dia naik. Sedangkan untuk hasil COD-nya dia turun. Itu ya. Begitupun untuk yang 75% limbah tahu. Untuk ml/VSS-nya naik, COD-nya turun. Nah, ini berarti ada pertumbuhan gitu ya. Si mikrobanya ini bisa tumbuh dengan kadar air limbah segini dan air limbah segini. Nah, setelah itu baru kita naikkan menjadi 100% air limbah untuk murni pengolahan gitu. Nah, setelah diaplikasikan ke air limbah yang 100% ya, ternyata
jenis mikroba ini, kondisi yang seperti ini, itu bisa digunakan untuk mengolah air limbah tahu. Jadi ketika dari praktek skala labnya berhasil, maka bisa diaplikasikan ke skala yang lebih besar gitu, ke skala lapangannya gitu. Dan misalnya kayak di instalasi-instalasi pengolah air limbah yang di skala kota gitu ya, itu pengaplikasian skala yang lebih besarnya. Nah, saat proses aklimatisasi dan proses running 100% air limbah tadi, jangan lupa diamati untuk faktor-faktor yang mempengaruhi proses berjalannya pengolahan ini gitu ya. Nah, faktor yang mempengaruhi apa aja? Ada DO misalnya ya, dissolved oxygen atau ini oksigen terlarut. Nah, oksigen terlarut ini syaratnya dia lebih dari 3 mg per liter yang menjadi kriteria pengolahan aerob. Ini lebih DO-nya lebih dari 3 mg per liter. Nah, DO terukur dari proses aklimatisasi 1 dan proses aklimatisasi 2, ternyata nilai DO-nya selama pengamatan itu sudah memenuhi, ada di range 7,4 hingga 8,2. Nilai DO ini ditunjukkan yang warna biru ya di sini, di kriteria di rentang 7,4 hingga 8,2. Artinya dari segi DO sudah memenuhi. Nah, kemudian selain dari DO, ada juga suhu. Suhu ini yang diamati ternyata ada di rentang 24 hingga 26 derajat Celcius. Ini kalau suhu ini berkaitan dengan pertumbuhan si mikrobanya. Jadi kalau dalam suhu ini terukurnya jenis mikrobanya itu adalah mikroba yang mesofilik. Kalau suhunya tinggi ya mungkin beda cerita, bukan jenis mesofilik yang tumbuh gitu ya. Kalau suhunya kurang dari ini juga mungkin beda lagi gitu. Nah, untuk pH ini ada di rentang 6 sampai 9. Di aklimatisasi yang pertama ini nilai pH terukur ada di rentang 6 hingga 7. 6 hingga 7. Kemudian itu untuk kriterianya 6 sampai 9. Jadi bakteri ini bisa tahan di pH 6 hingga 9. Jadi harus dijaga jangan sampai melebihi dan jangan sampai kurang. Kalau terlalu asam nanti bisa mati, kalau terlalu basah juga sama bisa mati. Terus di aklimatisasi 1 tadi itu rentangnya dari 6 sampai 7, tapi ini mengalami peningkatan pada aklimatisasi kedua, 8,2, rentangnya ada di 8,2. Kenapa seperti itu? Karena yang aklimatisasi pertama itu ini terjadi proses hidrolisis. Jadi si H+-nya ini digunakan untuk mengkatalis reaksi pemutusan ikatan pada polisakarida, lipid, dan protein. Sehingga ketika H+-nya mengikat senyawa lain, OH-nya terlepas. Nah, OH- menyebabkan kadar pH meningkat atau menjadi lebih basah, gitu ya. Nah, ini penjagaan DO, suhu, dan pH pada proses running 100% air limbah.
sama aja ya. Untuk pH tadi 6 sampai 9, sedangkan untuk DO ini lebih dari 3, dan untuk suhu 24 sampai 26 derajat Celcius. Nah, mungkin kalau beberapa sampling mungkin tidak memenuhi rentang yang di kriteria, ya tidak apa-apa ya, selama mikrobanya masih oke, ya ini tidak menjadi masalah. Kan kita juga mengamati ya HMLV-SS-nya tadi, tumbuh atau mati gitu. Jadi misalnya seperti ini untuk nilai pH, kan ini sedikit di luar rentang tadi ya. Untuk pH 6 sampai 9 ini mungkin ini masih 6, sorry, ini masih 6. Ya, jadi memenuhi kriteria yang diminta tadi. Nah, dari hasil aklimatisasi dan running tadi, ternyata saat running dengan 100% air limbah itu efisiensinya itu menurun ya. Kalau yang aklimatisasi pertama tadi efisiensi pengolahannya bisa mencapai 91,18%, aklimatisasi yang kedua itu 87,5%, sedangkan yang 100% air limbah dia menurun efisiensinya 84,62%. Nah, ini mungkin bisa jadi karena kondisi saat pengolahan itu berubah-ubah ya. Jadi memang itu menjadi hal yang wajar gitu. Apalagi kalau kita logika ya, 100% air limbah. Ini kan berarti full dengan air limbah. Tidak ada penambahan glukosanya ya. Ya mungkin si bakteri ini efisiensinya menjadi menurun gitu ya. Pertumbuhannya menjadi menurun sehingga kadar pengisian COD yang terjadi juga menjadi turun. Nah, mungkin kira-kira seperti itu. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk mengenal praktek pengolahan biologis. Untuk minggu depan mungkin akan saya carikan video praktek pengolahan biologis. Jadi supaya teman-teman ada gambaran untuk melakukan pengolahan biologis. Tapi dengan materi kali ini, pemaparan artikel ini, sebenarnya teman-teman harusnya ada sedikit gambaran ya, bayangan. Cuman mungkin memang belum untuk prakteknya memang belum harus melihat realitanya yang terjadi ketika praktikum. Tapi dengan artikel ini semoga teman-teman ada gambaran gitu ya. Jadi ada menambahkan ini gitu. Baik, saya akhiri ya untuk pertemuan kita minggu ini. Selamat malam dan terima kasih.